Shalom anak ibu, kita kembali berjumpa hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan kita bernyanyi Kasih Yesus Indah Begitu. Ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong memberkati supaya firman Tuhan yang disampaikannya dia boleh lakukan dan dia boleh lakukan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapak, karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam firman Tuhan, untuk itu orang itu boleh persiapkan diri kalian. Kita nyatakan satu lagi pujian firman Tuhan. Berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami waktu kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca
Ibu membaca dari sini, anak-anak kami membaca di rumah masing-masing. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ibu pernah dapati seorang anak sedang berondok di balik sebatang pohon. Lalu kemudian ketika ibu mendekati dia, ibu bertanya, "Heh, kamu ngapain di sini?" Lalu kemudian dia bilang, "Aku lagi sembunyi. Aku disuruh mamaku melakukan ini, tapi aku nggak mau." Nah, makanya dia berondok di sana. Nah, terkadang ada orang-orang ketika disuruh melakukan sesuatu, dia tidak mengatakan tidak mau, tetapi justru yang dia lakukan adalah
dia bersembunyi. Dia pergi supaya dia tidak perlu lagi melakukan apa yang disuruh. Nah, dari pembacaan yang kita baca tadi, kita dapati bahwa Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Nah, Niniwe adalah sebuah negeri yang seringkali berperang melawan bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bangsa Israel. Nah, Yunus tahu ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke sana, yaitu supaya Yunus menyerukan akan perbuatan mereka yang jahat, supaya mereka menyampaikan firman Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, meninggalkan kejahatan mereka, maka Tuhan akan menghancurkan negeri mereka. Yunus tidak mau. Yunus tidak ingin. Yunus justru ingin supaya orang Niniwe yang jahat itu mendapat hukuman dari Tuhan. Tidak perlu diperingatkan, mereka bertobat, lalu kemudian nanti Tuhan mengasihani mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Nah, itu sebabnya kemudian Yunus bukannya pergi, malah sebaliknya dia ingin melarikan diri. Dikatakan dia pergi ke pantai untuk kemudian mencari kapal, dan dia mau pergi ke tempat yang justru berbalik arah dari tempat di mana Tuhan menyuruh dia. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kalau mama kita menyuruh kita, lalu kemudian berondong, akhirnya mama kita akan berkata, ya sudah, kalau kau nggak mau mengerjakannya, ya nggak apa-apa, mama yang kerjakan. Nah, tetapi kalau kita dapati dalam bagian ini, kita dapati bahwa Yunus tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sekalipun 2 kali dicatat dikatakan Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Emangnya ada tempat di mana kita bisa sembunyi dari Tuhan? Ada tempat di mana kita tidak dapat dilihat oleh Tuhan? Nggak ada. Semua tempat di dunia, di alam semesta ini dapat dilihat oleh Tuhan. Maka ketika Yunus naik kapal, lalu kemudian dia mengambil posisi turun ke bagian yang paling bawah dari kapal itu, dan di sana dia tidur enak-enak. Apa yang terjadi? Tuhan punya cara. Tuhan mengeringkan angin yang menyebabkan laut itu bergelora, sehingga kapal itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, sehingga seisi kapal menjadi panik dan ketakutan. Dan akhirnya mereka mencoba meringankan kapal dengan membuang muatannya. Dan sambil kemudian nakhoda kemudian mencari barang-barang yang bisa akan dilemparkan lagi ke laut itu. Dan dia menemukan di bagian paling bawah Yunus tidur. Nakhoda katakan kepada Yunus, "Loh, kok bisa kamu enak-enak tidur? Sementara orang semua sudah panik dan berseru kepada Allahnya. Bangun! Kamu juga harus berseru kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mendengarkan kita dan meredakan angin ribut ini." Nah, waktu itulah mereka mencoba mencari tahu siapa penyebab bahwa mereka ditimpa oleh mara bahaya itu. Dan mereka punya cara waktu itu dengan membuang undi. Ada semacam alat yang mereka pakai, yang kemudian ketika kepada orang tertentu itu petunjuknya kena, maka dianggap orang itulah penyebabnya. Nah, akhirnya dikatakan
Yunus kena undi. Kemudian mereka menanyai secara bertubi-tubi, dari mana dia, apa pekerjaannya, apa penyebabnya, kenapa kemudian gara-gara dia mereka kena timpa. Dan satu persatu dijelaskan oleh Yunus. Dan pada kesimpulannya, Yunus sadar bahwa Tuhan mengirimkan gelombang gara-gara dia yang melarikan diri. Nah, pada waktu itu orang kapal begitu ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mencoba untuk menyelamatkan kapal. Tapi semakin mereka berupaya, semakin juga gelombang yang besar itu mengamuk dan membuat mereka tidak berdaya untuk mengendalikan kapal mereka. Pada akhirnya mereka bertanya, apa yang akan kami lakukan? Kepada Yunus. Dan Yunus mengatakan, sudah, angkat saja saya, campakkan ke laut, maka laut akan reda. Awalnya mereka nggak bersedia, tetapi karena tidak ada lagi cara lain, akhirnya mereka sambil berseru kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan jangan menuntut kesalahan pada mereka ketika mereka harus membuang Yunus ke dalam laut, karena memang Tuhan yang menginginkannya. Dan benar, begitu mereka ambil Yunus, campakkan ke dalam laut, dan akhirnya gelombang laut itu, gelora laut itu berhenti. Dan saat itulah orang-orang di dalam kapal begitu takut kepada Tuhan. Nanti selanjutnya kita dapati ceritanya, bagaimana Tuhan pada akhirnya menetapkan untuk mengirimkan seekor ikan besar yang kemudian menelan Yunus. Dan oleh pemeliharaan Tuhan, Yunus bisa tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu setelah itu dimuntahkan ke darat. Nah, anak-anak ibu, yang perlu kita belajar dalam bagian ini adalah bagaimana kita mau belajar taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yunus tidak mau taat karena di dalam pikirannya ada keberatan-keberatan. Kenapa aku harus memperingatkan orang Niniwe? Mereka orang jahat. Biarkan saja mereka jahat. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Kadang-kadang kita juga, tak kalah Tuhan memberikan perintah kepada kita, mencoba untuk memikirkan, apakah itu mudah dilakukan? Apakah itu sesuai dengan apa yang aku pikirkan? Misalkan, kalau dikatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada orang mengatakan, enak kali bu, dia sudah memusuhi saya, dia sudah mengganggu saya, menyakiti saya, masa aku mengasihi dia? Masa aku mau mendoakan dia? Nah, kadang-kadang kita keberatan dalam hal itu. Rasa-rasanya itu tidak bisa kita terima, apalagi untuk kita lakukan. Atau ada juga perintah Tuhan mengatakan, ampunilah seorang akan yang lain. Ya oke bu, kalau dia menyakiti aku, ya nggak seberapa sakitnya. Tapi kalau sakit sekali, atau kalau dia berulang-ulang, kalau sekali 2 kali dia menyakiti aku, ya oke lah, aku maafkan. 3 kali pun aku maafkan. Tapi kalau berulang kali, enak kali dia diampuni. Seringkali kita berbantah-bantah seperti itu, untuk pada akhirnya kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau.
Nah, tetapi kita dapati ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perintahnya, tentunya itu adalah di dalam pengetahuan Tuhan, itu yang terbaik untuk kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh kita untuk melakukannya. Memang tidak selalu mudah anak-anak ibu. Misalkan dalam hal mengampuni itu bukanlah perkara mudah. Tetapi tidak mudah dengan tidak mungkin dilakukan, itu dua hal yang berbeda. Kalaupun tidak mudah, tapi kalau Tuhan memerintahkannya, kita bisa melakukannya. Dan Tuhan sendiri akan berkenan menolong kita untuk pada akhirnya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita berusaha dengan ketika sulit untuk kita lakukan, kita akan katakan, Tuhan, bantulah aku agar aku dapat melakukan perintah-Mu, agar aku dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari firman-Mu tentang Yunus yang Engkau suruh untuk pergi ke Niniwe untuk memperingatkan mereka tentang kejahatan hidup mereka, yang kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghukum. Tuhan, Yunus begitu keberatan untuk memperingatkan orang Niniwe. Dia lebih senang orang Niniwe tetap ada di dalam kejahatan mereka, yang pada akhirnya akan menerima ganjaran penghukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang memberikan perintah, yang menginginkan hal yang terbaik bagi semua orang yang Engkau ciptakan, yang jahat untuk berbalik, yang hidup di dalam anugerah-Mu untuk terus taat dipakai oleh Tuhan menjadi Allah. Tuhan, tolonglah kami ketika kami boleh mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami pedomani, untuk kami lakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami perbuat. Mampukan kami untuk boleh melakukannya. Terkhusus Tuhan, dalam kami boleh mengasihi saudara kami, orang-orang di sekitar kami yang terkadang sulit untuk kami kasihi. Tapi biarlah karena kami mau menaati Tuhan, Tuhan sendiri memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.